Halo trader, halo investor. Hari ini saya mau membahas beberapa saham ya. Ada BBYB, ISAT, SLIS, Raja, Harum, Pegas, dan satu bonus ini nanti saya kasih lah. Itu buat kalian bisa buy, jadi biar kalian bisa profit lah. Nah, saya juga mau bilang di sini bagi kalian yang mau punya saham ya, mau tahu saham kalian itu jalannya ke berapa, targetnya ke berapa, atau kira-kira itu naik atau turun, kalian boleh komen di bawah. Nanti saya bahas saham-saham kalian supaya kalian tahu kira-kira jalannya dia menuju ke berapa ya. Pertama-tama, saya mau bahas saham BBYB nih ya sekarang ya. BBYB ini seperti biasa skenario selalu ada dua. Jadi skenario pertama dia mungkin naik turun, nanti dia bisa naik, mungkin naiknya nggak langsung ke 1.800 lah ini, mungkin ya naiknya ke sini, nanti setelah naik ke sini kita lihat apakah dia bisa naik lagi ke atas. Kalau dia bisa naik lagi ke atas, itu pun bisa harus ditunggu lagi untuk konfirmasi dia menjadi uptrend. Atau skenario kedua, dia naik, dia turun lagi. Kalau dia turun lagi di bawah 1000, nah itu dia menuju ke 900. Jadi ini BBYB chance buat turunnya ini lebih besar daripada buat naik. Diperhatikan aja. Kalau yang udah punya dari atas, minusnya belum gede, ya sebaiknya dikeluar dulu lah. Tapi ini udah gede ya, kalau udah dari 1800 ini udah besar sih. Lumayan 20-30% udah lumayan. Nah, jadi menurut saya gitu aja. Kalau dia naik, ya kita bisa, karena market kita nggak tahu BBYB ini akan dibawa ke berapa. Tapi kalau dia naik, itu ya bersyukur. Setelah naik pun itu nanti dilihat. Setelah dia naik, apakah dia bisa naik lagi ke atas atau dia turun lagi ke bawah. Jadi diperhatikan BBYB ini cenderung menurun. Jadi diperhatikan aja ya. Kalau dia naik, jadi ini saya kasih reviewnya untuk ya 1 bulan ke depan lah, naik turun dia naik, atau dia naik turun lagi ke bawah. Jadi kira-kira jalannya seperti itu aja sementara ini. Nanti dilihat lagi setelah sebulan ke depan. Terus saya mau bahas ISAT. Ini ISAT juga hari ini main. Dan kemarin saya juga udah bahas ya ISAT ya. Jadi ada 2 skenario juga. Ternyata dia masuk ke skenario 1. Jadi dia naik, turun, bener lah ini naik, ini turun, ternyata dihajar naik ke atas. Nah setelah naik ini pun kita harus tunggu juga. Jadi kita nggak bisa bilang konfirmasi ini udah strong bullish, nggak. Ini kalau udah naik begini, nanti kita tunggu lagi, turun lagi, naik lagi. Setelah confirm dia baru break di atas 7.500 itu, 7.200 itu baru jadi uptrend lagi ya. Jadi selama ini masih sideways, sideways-nya menuju uptrend ya, dia naik, turun, naik. Yang penting dia jangan di bawah harga 5.000. Kalau di bawah harga 5.000 itu masuk ke downtrend, ya itu jadi ya turun lah, jadi jauh ke bawah lah. Jadi masuk ke bawah. Jadi dipantau dulu. Kalau yang baru-baru beli, ya kita trading aja lah. Boleh jual, nanti dia turun lagi, boleh beli lagi, naik lagi, jual lagi. Ya, kira-kira ISAT seperti ini dulu aja. Kita lihat ya, sebulan ke depan ya mungkin begini dulu lah. Sekarang saya mau bahas saham SLIS. SLIS ini udah menarik lagi ya. Kemarin saya bilang ini persis di video saya sebelumnya, dia tabrak sini, dia turun. Nah ini kita mau menjadi skenario uptrend ini jadinya. Kita lihat hari ini dia ada strong bullish lagi. Ini boleh cicil masuk. Jadi caranya gini nih ya. Besok kalau SLIS ini turun, kita lihat dulu turunnya ya. Jadi kita jangan sampai dia turun di bawah support sininya. Jadi kalau dia turun kecil 6% ya nggak masalah. Nanti setelah dia turun, kita berharap dia naik lagi. Tapi kalau dia besok skenario naik, ya ini boleh di hold. Ya kita yang turun dulu lah. Ini turun. Jadi kalau skenario turun, besok turun misalnya nih. Nggak masalah, kita lihat dulu. Jadi kita juga kita trading itu bukan langsung buy. Nggak, kita lihat dulu. Candle per candlenya kita lihat. Jadi dia besok gimana nih, turun dulu atau naik dulu, atau dia sampai kita dapat konfirmasi bahwa ini udah settle nih. Nah, kita baru masuk di situ. Jadi misalnya dia turun begini, kita tenang dulu aja, kita lihat kalau besok dia reversal naik ke atas, naik lagi, berarti dia mau menuju uptrend. Jadi kalau dia mau menuju uptrend ini, baiknya ya kita hold yang baru punya,
atau yang baru beli ya kita boleh hold. Jadi lihat besok, ini kalau yang barusan beli, ini barusan main, di hold. Nah, nanti dia kalau dia naik sini, dia bisa tabrak lagi ke resisten berikutnya ya. Ke resisten yang sini. Kalau dia sudah tabrak sini, dan dia break ke resisten ini, nah dia jadi uptrend. Ini jadi bagus ya, selis ya. Berubah jadi uptrend. Jadi yang dia habis mengakhiri masa downtrend dia ya. Tapi itu juga harus tunggu dilihat lagi. Karena dia bisa lagi turun lagi, naik lagi, turun lagi. Selama dia mainnya di atas ini, di atas 340, itu dia uptrend. Jadi dia naik, turun, dia buat tangga ke atas. Jadi kira-kira jalannya jadi dia buat panel ya, buat channel. Kira-kira jalannya seperti ini. Tapi dilihat dulu, asal dia nggak breakdown ke bawah sini. Andai kata dia breakdown sini, dia naik lagi, itu pun juga bisa ya. Tapi gambarnya jadi lag. Jadi kalau gambarnya jelek itu ya bandarnya nggak cakep lah ngelukisnya, bukan Da Vinci lah dia. Jadi kalau banyak bandar-bandar kasar itu saya sebutnya itu bukan Da Vinci, dia bandarnya kasar, dibuang nggak diangkat, dibuang diangkat. Jadi ya pokoknya dilihat kira-kira jalannya seperti ini, dipantau aja selis. Kalau dia naik lagi, dia skenario jadi bullish dia. Oke, sekarang kita mau ganti raja. Siapa yang punya saham raja, ini Anda beruntung ya. Karena ini bullish, strong bullish. Kalau strong bullish ini ya kita santai aja, udah tinggal duduk-duduk. Ya kita makan, ya tinggalin. Selama dia nggak turun di bawah, ya, nggak di bawah 380 lah. 378 aja lah angka bagus tuh. Selama dia nggak di bawah 378, ini raja ini masih strong bullish ya. Jadi dia bisa turun, dia bisa naik lagi, bisa lanjut lagi ke 400-an, ya 470 masih bisa lah. Jadi dipantau yang punya raja. Kalau belum punya raja dan mau beli raja, boleh beli aja di kisaran 390 boleh, 380 boleh. Setelah 380 dia turun, dia ngayun balik lagi ke atas, ya itu rezeki Anda lah berarti istilahnya. Ini raja bagus, masih uptrend, masih boleh hold, dijaga supportnya di 378. Sekarang saya mau bahas saham Harum. Kemarin ada yang nanya juga saham Harum. Saham Harum ini seperti biasa skenario masih dua skenario. Jadi besok ada kemungkinan dia bisa balik ya. Ini kan kemarin hari ini dibuang ya. Nah, memang batu bara semua pada dibuang. Jadi dibuang dia kalau dia lanjutin naik, jadi besok dia hijau lagi. Pelan-pelan dia naik, jadi balik ke bullishnya lagi. Tapi kalau besok dia turun, nggak masalah juga, masih uptrend ya. Selama dia turunnya ke level ya 1900-an, di atas dekat-dekat 2000 lah. Kalau dia masih di sini 2000, dia balik lagi ke atas, ini dia namanya masih bullish. Jadi kalau dia balik lagi ke atas, ini skenario-nya masih skenario uptrend. Tapi kalau dia di bawah 2000, dia buang lagi ke bawah, nah ini udah mulai hati-hati. Karena dia namanya turun, dia akan turun, dan turun lagi. Nah, seperti sama saya bilang ya, kemarin saya bahas saham BOS. BOS saya bilang cut loss. Kalau udah saya bilang cut loss, berarti ya cut loss gitu loh. Karena kalau dia udah turun, ya turun lagi, ya turun terus. Jadi sayang gitu loh, kalian kalau udah punya ada uang, maksudnya kalau udah cut loss minusnya baru 5%, 10%, kalian tahan, dia jebol, ya jebol, bol ke bawah terus dia. Ini menuju ke 50, kita lihat nih udah 55, nah, berarti kita tinggal tunggu hitungan berapa hari, 1 hari lah, besok minus 6% habis deh. Selama kalau dia 6% habis, dia diangkat lagi balik ke atas, ya itu selamat lah. Tapi ini bandarnya kelihatan ini udah distribusi ya. Dia diangkat ke 150, waduh. Ini kelihatan lah dia udah distribusi, dia buang. Nah, ini udahlah. Ini udah nggak ada harapan ke 50. Jadi ya dilihat lah, kalau dia balik ke atas ya Anda beruntung, kalau enggak ya udah itu balik ke 50. Sekarang kita mau ganti saham Pegas. Pegas jalannya sesuai dengan saya punya ini technical, tapi dia nggak separah yang saya bilang ya. Jadi
pertama kali saya pikir dia ke sini 1700 pelan-pelan. Ternyata dibuang kasar, gap down. Ini gapnya banyak banget lagi. Ini ada apa? Pasti ada something. Tapi tenang aja, ini masih dalam technical saya. Saya sesuai. Berarti ini technical saya yang pertama kali saya bilang di video saya. Ini benar. Dia turun langsung dibuang ke bawah sini. Jadi nanti dilihat besok nih. Dia kemungkinannya jalan naik turun. Kita lihat supportnya masih ada di 1600. Kalau dia turun di sini dia mantul ke atas, jadi jalannya masih sesuai. Jadi dia bullish masih, dia turun, dia naik lagi, tapi ya mungkin ya agak lama lah dia pelan-pelan dia baru naik ke atas. Jadi dilihat aja, diperhatikan. Kalau dia dijebol di bawah 1600 bisa nggak? Bisa juga. Dia kalau dijebol di bawah 1600, dia ngayunnya agak jauh lagi ke bawah. Mungkin jadi agak lama lah. Dibuang ke sini, nanti baru diangkat naik ke atas. Jadi skenario-nya kira-kira seperti ini. Jadi udah sesuai, Pegas naik, dia turun. Nanti kita lihat berapa sebulan ke depan, apakah dia jalan, dia naik ke atas, atau dia ke bawah lagi. Jadi kesimpulannya, kalau yang punya barang misalnya nih ya, seperti saya bilang kemarin, jangan beli di atas. Kita tunggu dia koreksi, baru kita boleh masuk. Jadi kalau yang punya barang, yang beli di atas ini, ya udah paling siapin dana lagi, average lagi nanti di bawah buat average lah di bawah lagi nanti. Jadi kalian nggak rugi lah. Jadi kalau trading, kalian juga tahu kira-kira jalannya. Saya bilang nanti dia turun dia naik, dia turun dia naik. Jadi kalian kira-kira bisa melihat dia menuju ke mungkin ke 1600-an. Setelah 1600-an dia reverse balik ke atas. Nanti kira-kira jalannya seperti itu aja. Oke, sekarang saya mau kasih saham bonus buat kalian yang baru mau trading ya. Ada duit cash. Jadi saya kasih saham bonus buat kalian untuk kalian buy. Ini saham Waskita Beton. Waskita Beton ini kalian boleh buy kalau besok koreksi ya. Kalau besok naik pun kalian juga boleh buy. Jadi kalau besok koreksi misalnya ke 214 atau 216, ada koreksi merah sedikit, itu kalian boleh buy. Buy di antara $214 sampai misalnya 220 lah. Dia main, misalnya kita ngomong dia besok main lagi naik ke atas 220, ya kita boleh beli. Atau misalnya besok dibuka open gap up, boleh beli juga 222 lah, apa 224, boleh buy. Jadi kalian buy aja. Nanti target range pertama itu sekitar 250, mungkin 240 sampai 250 boleh take profit dari situ. Jadi kalian ini saya rekomendasi buy. Stop loss-nya di berapa? Stop loss-nya nggak perlu di stop loss dulu, kecuali dia ada di bawah 200 ya. Kalau di bawah 200 itu kita mesti hati-hati. Stop loss-nya pun juga stop loss-nya jangan langsung dibuang. Ini kan Bandar sering lah dia bikin buntut. Itu yang saya bilang Bandarnya bukan Da Vinci. Dia kalau gambar itu jelek. Jadi stop loss-nya ya di bawah 200. Oke, stop loss di bawah 200. Itu pun stop loss-nya bertahap ya. Misalnya kita beli 10 juta, ya kita stop di misalnya dia 196, kita buang dulu 2 juta. Turun lagi ke bawah 194, kita buang lagi 2 juta. Kadang-kadang kalau dibuang bikin buntut kayak begini, setelah dibikin buntut diangkat, itu kan kita kesel gitu. Jadi makanya saya bilang stop loss bertahap. Kalau dia di bawah 190, 92, ya itu kita buang semua stop loss lah. Jadi gitu aja Weton. Jadi ini bonus buat kalian. Kalian boleh buy saham Weton. Nanti dia naik, kalian boleh jual. Jadi kira-kira ini aja hari ini. Kalian punya saham apa? Kalian mau view saham kalian 1 bulan ke depan? Ya kalian komen di bawah. Saham saya ini. Jadi nanti saya gambarkan saham kalian gambarannya berapa ke depan. Jadi supaya kalian ada gambaran. Jadi nggak bingung saham apa yang saham kalian yang kalian punya. Tahulah, nggak panik kalau dia turun. Kalian tahu bisa dia naik lagi, karena kalau turun saya ngerasain lah. Saya dulu udah trading udah belasan tahun, saya tahu apa yang kalian rasakan, nggak bisa tidur,
Jadi mikirin terus, mood jadi jelek, berantem sama pacar, berantem sama istri, anak jadi dimarahin, saham turun padahal salah kita. Jadi kalian kalau ada apa-apa tanya aja, komen di bawah. Nanti saya bikinin videonya. Jadi kalian tahu, misalnya nih kayak gini nih, saya bilang stop loss di bawah 200. Jadi kalian kalau udah stop loss kalian udah tenang gitu loh. Jadi kalian nggak perlu mikirin di bawah tidur seperti ya contoh lah satu lah bos lah. Jadi contoh seperti saham bos. Kalau udah cut loss seperti saya di 65, saya udah tenang gitu loh. Saya udah nggak mikirin dia, aduh ini dia mau kemana nih? Aduh ke 50 nih. Aduh dia balik nggak ya, balik ke atas lagi nggak? Kita udah nggak usah mikirin ini. Jadi kalian yang punya saham mau tanya, tanyalah ke saya. Jadi biar kalian itu main nggak rugi. Jadi seenggaknya kalian ada gambaran saham kalian menuju ke berapa. Seperti saya bilang gini, ini tapi kalau dia balik 50 ke atas lagi bisa nggak? Bisa. Dia kalau balik lagi ke 70 bisa nggak? Bisa. Tapi kan kalau dia balik ke 70, dia 50 naik ke 55, itu saya masuk lagi. Gitu loh. Jadi saya copet lagi, dia masuk lagi, copet lagi di 55, 55 jagain. 55 jangan sampai dia balik ke 50 lagi, karena itu bisa aja jadi dia bounce naik lagi, dia turun. Tetap 55 kita jagain, karena kalau 55 dia udah balik 55, dia bisa balik lagi ke 70. Itu 40% naiknya, banyak sekali. Jadi kalau dia turun, saya tetap perhatiin ke bos ini. Kalau dia turun ke 50, dia balik lagi ke atas, itu dia namanya mau balik lagi. Tapi kalau dia nggak balik lagi, ya udah dia markir di 50. Jadi kira-kira ini aja, kalian kalau ada mau tanya apa-apa, tanya. Nah, jadi kalian ada gambaran 1 bulan ke depan saham kalian jalannya seperti apa. Oke, good luck.